Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai faktor market. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas akuntansi B21 Universitas Negeri Yogyakarta. Beranggotakan Perkenalkan, nama saya Zain Latifah, nomor absen 15, dengan NIM 218121410055. Deswitra Nur Arifah, nomor absen 52, dengan NIM 21812144072. Saya Muhammad Zidan Maulana, nomor absen 31, NIM 218121410075. Perkenalkan, nama saya Jumadil, nomor absen 54, dengan NIM 21812144077. Video ini untuk memenuhi tugas konten of video pada mata kuliah Mikroekonomik 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno MSc dan Ibu Dr. Daru Wahyuni SEMSI. Pada pembahasan yang pertama, apa itu faktor market? Pasar faktor market adalah tempat bertemunya penawaran permintaan untuk faktor-faktor produksi. Dan apa itu faktor produksi? Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan produsen sebagai input untuk menghasilkan barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya, pada permintaan untuk faktor produksi meliputi A. Produsen bisa menentukan pilihan barang yang akan diproduksi, tentu sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, produsen dapat menentukan berapa jumlah yang akan diproduksi agar dapat mencapai laba maksimum. Produsen bisa mengombinasikan faktor produksi agar menghasilkan biaya minimum. Selain ada permintaan, selanjutnya ada penawaran faktor produksi. Apa itu? Yakni jumlah faktor produksi yang ada di pasar pada waktu tertentu, seperti tenaga kerja dengan balas jasanya berupa upah atau gaji. Dan kedua, ada barang modal, mesin atau tanah dengan balas jasanya berupa sewa. Terkait dengan pasar faktor produksi yakni derived demand. Derived demand merupakan permintaan faktor produksi yang disebabkan oleh permintaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor tersebut. Contohnya, ketika permintaan padi mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap tenaga kerja serta pupuk mengalami peningkatan. Tenaga kerja dan pupuk merupakan derived demand atau permintaan turunan. Contoh lainnya yaitu tentang peningkatan harga BBM yaitu Pertamax. Nah, BBM merupakan derived demand. Kenapa? Karena permintaan terhadap BBM tergantung pada permintaan kendaraan. Secara umum, jika permintaan terhadap BBM naik, maka permintaan terhadap kendaraan juga mengalami peningkatan. Baik, pembahasan berikutnya mengenai profit maximizing atau memaksimalkan profit. Suatu perusahaan yang sifatnya komersial pasti mengejar yang namanya keuntungan atau profit. Bagaimana cara memaksimalkan profit? Apakah dengan produksi sebaik mungkin? Tentu tidak. Salah satu cara memaksimalkan profit lewat pendekatan penggunaan input atau faktor produksi, yakni ketika di titik di mana marginal revenue product atau MRP dari input sama dengan marginal resource cost atau MRC. Lalu, apa itu MRP dan MRC? MRP atau Marginal Revenue Product merupakan tambahan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh suatu perusahaan akibat menggunakan satu input tambahan ceteris paribus. Formula dari MRP adalah MRP sama dengan MPP dikali MR. Keterangannya adalah MPP atau Marginal Physical Product merupakan perubahan quantity output disebabkan karena penambahan input produksi. Misalnya, toko mawar dapat memproduksi 50 florist paket per harinya. Namun pada musim wisuda, produksinya itu meningkat menjadi 100 florist paket dengan menambah satu karyawan. Nah, maka MPP dari karyawan adalah 50 florist paket. Nah, selanjutnya ada MR atau Marginal Revenue, yakni peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan satu unit kuantitas kebutuhan. Misalnya, sebuah perusahaan menjual 100 kemeja pada hari Senin dengan harga per biaya 10.000 dengan total 1 juta. Selanjutnya pada hari Selasa mereka menjual 110 kemeja dengan total
Rp100.000. Selisih antara uang yang mereka hasilkan pada hari Senin dan Selasa adalah Rp100.000, maka marginal revenue-nya adalah Rp100.000. Nah, dari kedua hal tersebut, yakni MPP dan MP, jika dikalikan, maka akan menghasilkan MRP. Selain itu, MRP dapat dicari dari MP atau marginal product dikali dengan harga atau price. Apa itu MP? MP yang dibahas di sini yakni MP dari tenaga kerja. Jadi, MP merupakan tambahan output dihasilkan dari penambahan 1 unit tenaga kerja. Agar lebih mudah dipahami, misalnya ada sebuah perusahaan baru berdiri, sehingga kondisi karyawannya masih nol atau belum ada. Maka perusahaan belum bisa menghasilkan output atau Q. Nah, ketika perusahaan tersebut menambah 1 karyawan, perusahaan sudah bisa menghasilkan output sebanyak 20 unit misalnya. Artinya, MP atau marginal product di sini sebesar 20 unit barang. Nah, ketika MP dikali dengan harga akan menghasilkan MRP atau marginal revenue product. Yang selanjutnya ada MRC. Apa itu MRC? MRC atau marginal resource cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah 1 unit input yang digunakan untuk memproduksi output. Kembali ke contoh, misalnya toko mawar mengeluarkan biaya sebesar 1.500.000 untuk memperkerjakan karyawan. Nah, maka 1.500.000 ini adalah MRC atau marginal resource cost. Kita kembali ke pembahasan awal, memaksimalkan profit perusahaan yakni saat MRC sama dengan MRP. Nah, ketika kondisi perusahaan MRC kurang dari MRP, maka perusahaan harus terus menambah sumber daya atau input selama MRP sampai sama dengan biaya sumber daya marginal. Pada kondisi itulah perusahaan akan mendapat profit yang maksimal. Keberadaan faktor produksi merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus dipersiapkan secara matang oleh para pelaku usaha atau perusahaan agar dapat menghindari kebangkrutan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, dapat memaksimalkan laba perusahaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.